Salam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan kembali, saya menghimbau saudara-saudara untuk bukan saja mengetahui dogma-dogma Gereja Ortodoks, tapi bagaimana dogma-dogma itu dihidupi melalui penyembahan-penyembahannya. Untuk itu saya himbau kepada para pemimpin komunitas Ortodoks di seluruh Indonesia yang belum memiliki untuk segera membeli buku ini, dua ini. Ini adalah buku Kitab Sembahyang dan Doa-Doa Umat Kristen Ortodoks yang saya tulis, yang saya menjelaskan semua mengapa ada ikon, mengapa kapan kita sujud, mengapa ada sujud, dan mengenai sunat dan baptisan, dan semua pertanyaan-pertanyaan yang sekitar ibadah dan sekitar praktek-praktek kehidupan. Nah, ini adalah penjelasan bunga rampai ibadah Gereja Ortodoks, menjelaskan tentang liturgi Gereja Ortodoks dengan segala perangkat-perangkatnya. Ini perlu saudara ketahui, dan saya harap semua umat Ortodoks mempunyai buku ini. Dan saudara-saudara yang ingin tahu juga ibadah Gereja Ortodoks, saudara juga boleh beli buku ini dan membelinya dari tanya dari Ibu Theodora, yang nomor teleponnya ada di bawah video ini nanti. Jadi tolong saudara telepon Ibu Theodora, tanyakan tentang dua buku ini. Ini penting sekali untuk mengetahui iman Ortodoks bukan hanya secara intelektual, tetapi juga dalam praktek kehidupannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Yang pertama sudah saya jawab dari saudara Andika Siagian. Jadi kalau saudara ingin tahu pertanyaan yang pertama, sudah saya tulis, dan nanti akan ditulis yang pertama gitu ya. Dan ini jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yang mereka susah untuk pahami adalah, mereka di sini berbicara tentang saudara-saudara dari grup Calvin, ya. Adalah karya keselamatan Yesus Kristus itu untuk menebus manusia dari dosa, juga maut dan iblis, atau menebus dosa-dosa manusia. Note, bagi mereka kedua statement itu sama saja, hanya permainan kata-kata. Sementara bagi kita, kedua statement ini memiliki makna yang sangat dalam perbedaannya. Dan bahkan di sekolah-sekolah Kristen, guru-guru agama seringkali mengajarkan bahwa Kristus mati untuk menebus dosa-dosa manusia, yang seharusnya Kristus mati untuk menebus manusia dari dosa. Saudara Andika, terima kasih atas pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya adalah, Yesus Kristus itu menebus manusia dari dosa atau menebus dosa-dosa manusia? Ya, mari kita lihat kata menebus itu sendiri. Menebus adalah membeli atau mendapatkan seseorang yang tadinya digadaikan. Yang tergadai itu apa? Dosa itu tergadai atau kita tergadai ke dalam dosa? Kita terjual ke dalam dosa. Atau yang terjual itu dosanya itu sendiri. Kalau yang terjual dosanya itu sendiri, berarti yang ditebus ya dosa itu. Lah untuk apa dosa ditebus? Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-7 ayatnya 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi yang terjual siapa? Yang tergadai siapa? Aku, manusianya. Nah, karena manusianya itu yang terjual ke dalam dosa,
Berarti kalau yang ditebus ya manusianya. Ditebus dari apa? Dari keterjualan ke dalam dosa itu. Ya tentunya akhirnya terjual kepada maut dan iblis. Jadi Yesus menebus manusia dari dosa, dan Yesus menebus dosa-dosa manusia. Itu dua hal yang berbeda. Karena dosa-dosa itu tidak tergadai istilahnya. Kenapa dosanya ditebus? Manusianya yang tergadai kepada dosa, itu yang ditebus. Oleh karena kejatuhan, manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa, dalam arti manusia jatuh pada kemelesetan kodrat. Tadinya manusia diciptakan untuk hidup kekal, akhirnya kehilangan hidup kekal itu. Nah, ini meleset. Tadinya manusia diciptakan untuk hidup di dalam kekudusan, akhirnya manusia kehilangan kekudusan itu. Tadinya manusia diciptakan untuk tinggal bersama Allah di Taman Eden, manusia keluar dari itu semua. Berarti kalau gitu manusialah yang sedang bermasalah. Oleh bermasalah, dan itulah artinya terjual dalam dosa tadi, dalam kemelesetan tadi. Berarti yang harus dilepaskan ya manusianya, bukan dosanya. Dosanya dilepaskan dari apa? Karena penebusan artinya pelepasan kok. Jadi yang harus dilepaskan manusianya, dilepaskan dari dosa. Makanya akhirnya dibayar. Harga untuk kita itu telah dibayar. Harga kita untuk kita direbut kembali itu dibayar oleh Kristus melalui kematiannya. Dibayar artinya itu adalah apa? Harga daripada merebut manusia dari dosa itu artinya dibayar itu. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6. Ayatnya yang ke-19, yang 20. Ya 19 lah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli. Nah itu, kita yang dibeli berarti kita yang dibebaskan, kita yang ditebus. Pembelian itu, penebusan itu. Jadi matinya Kristus di atas salib itu adalah untuk menebus kita dari tawanan dosa tadi, dan juga dari tuduhan-tuduhan hukum Taurat yang tidak bisa kita penuhi. Kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 14. Mulai ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Nah, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Jadi pelanggaran dosa itu membuat kita mati, membuat kita tergadai. Makanya dilepas dari kematian daripada dosa itu ya manusianya, bukan dosanya dilepaskan. Kamu teruskan. Pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama. Jadi yang dihidupkan, yang ditebus itu kamu manusia, bukan dosa yang ditebus. Manusia itu yang ditebus dari dosa. Loh, dosa ditebus untuk apa? Bukan dosanya yang terjual kok. Dosa itu yang menjadi pengungkung manusia, dan manusia harus dilepaskan dari kungkungannya ini, dari dosa ini. Terus? Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Siapa yang diampuni? Kita. Bukan dosanya yang diampuni. Penebusan itu kan pengampunan. Penebusan itu pengampunan. Coba kita baca Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Oh, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yang beroleh penebusan bukan dosa yang ditebus, kita yang mendapatkan penebusan, yaitu pengampunan dosa.
Kalau dosa yang ditebus, masa dosanya diampuni. Dosa itu mendapat pengampunan. Manusia yang berada dalam dosa itulah yang mendapat pengampunan. Kembali kepada Kolose itu tadi, tolong bacakan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, Terus? dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Jadi kepada hukum Taurat kita ini berhutang. Karena hukum Taurat, kalau kita hidup di dalam hukum Taurat, kita berhutang. Karena banyak hal yang tidak bisa kita laksanakan. Sehingga banyak lubang-lubang yang kita abaikan dari ketaatan kita kepada hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu selalu menuntut ini harus dipenuhi. Nah, karena kita tidak bisa memenuhi, maka digambarkan kita punya hutang. Dan hutangnya itu ada suratnya. Surat hutang kita terhadap tuntutan hukumnya Allah. Terus ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Mengancam kita terus. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, jadi melalui kayu salib itu, hukum-hukum itu akhirnya tuntutannya disingkirkan dari kita. Itulah artinya kita yang ditebus dari dosa, kita yang ditebus dari tuntutan-tuntutan hukum itu karena ketidakmampuan kita untuk melaksanakan tuntutannya. Bagi mereka kedua statement itu sama saja, ya enggak lah. Bagaimana sama? Menebus manusia dari dosa, jadi manusianya yang berada di bawah kungkungan dosa, ditebus artinya dilepaskan. Dan menebus dosa-dosa manusia. Dosanya manusia ditebus. Berarti manusia itu yang memegang dosa. Lalu dosanya yang ditebus. Tentu berbeda dong. Ya. Bagi mereka kedua statement ini sama saja hanya permainan kata-kata. Ternyata enggak dong. Sementara bagi kita kedua statement ini memiliki makna yang sangat dalam perbedaannya. Memang dalam perbedaannya. Dan bahkan di sekolah-sekolah Kristen, guru-guru agama seringkali mengajarkan bahwa Kristus mati untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menebus manusia dari kungkungan dosa, menebus manusia dari dosa yang seharusnya Kristus mati untuk menebus manusia dari dosa. Betul, sebab kitalah yang di bawah terjual di bawah dosa. Makanya kitalah tergade, maka kitalah yang ditebus, dan pegadaiannya itu dosa itu. Bukan pegadaiannya yang ditebus kan, orangnya yang digadai yang ditebus. Coba kita baca lagi dari Roma 7:14 tadi. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Oke, aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi siapa yang terjual? Siapa yang tergadaikan? Aku, manusia. Jadi yang perlu ditebus manusianya dari dosa. Kalau dosanya yang ditebus, apa dosanya yang tergadai? Apa dosanya yang terjual? Dosa ini yang merupakan pegadaian yang ke dalamnya kita terjual, yang ke dalamnya kita tergadaikan. Oleh karena itu kita harus dilepaskan dari pegadaian ini, kalau menggunakan istilah begitu, ya dari dosa ini. Jadi yang benar adalah Kristus mati untuk melepaskan manusia, menebus manusia dari dosa-dosa, sebab dosa itu ada penebusan itu di dalam Efesus 1 ayat 7 adalah pengampunan dosa. Masa dosa ditebus, dosa diampuni. Si dosa itu diampuni, bukan kan? Manusia yang diampuni dari dosa. Jadi manusialah yang dilepaskan dari dosa, manusialah yang ditebus dari dosa itu. Saudara Dika, saya kira itu jawaban yang saya berikan untuk hari ini. Untuk kali ini jawaban ini adalah merupakan jawaban yang kedua dari pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Tuhan berkati, semoga bermanfaat. Shalom, salam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.